Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang bersama-sama mendapatkan rahmat. Ada yang bertanya, ya Ustaz, seperti apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya? Ini di Masjid Rahmah. Saya bilang bahwa duduknya kita di tempat ini itu adalah rahmat terbesar. Hadirnya kita di dalam masjid itu pun satu nikmat yang sangat besar. Apalagi kutumas sempajana. Apalagi kalau kita sholat itu mulai daripada takbirnya Allahu Akbar, kita sudah menikmati kalimat Allahu Akbar. Itu nikmat yang sangat besar. Apalagi kalau kita sudah bisa mengikuti, mendalami makna-makna yang terkandung di setiap ayat suratul Fatihah, itu nikmat besar. Alhamdulillah kita sudah di tempat ini. Allah pasti tahu semua kita duduk di mana. Melihat tempat kita, ma'asyiral muslimin, setelah beribadah melaksanakan sholat subuh, kita pun meluangkan waktu untuk bersama-sama menambah ilmu yang bermanfaat, saling mengingatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang beribadah sesuai dengan pemahamannya. Kalau kita lihat orang ibadahnya bagus, berarti pasti orang itu memiliki pemahaman agama yang bagus. Semakin banyak ilmu manfaat yang kita miliki, maka akan semakin baik pula cara kita beragama. Semakin orang miskin dengan pemahaman agama, maka pasti ini akan berdampak pada ibadahnya dan kesehariannya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama saat-saat sekarang ini, tentu orang yang beriman, hati dan pikirannya serta harapannya semoga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan insyaallah ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang diutus sebagai contoh dan teladan bagi kita sekalian. Sudah beberapa kali pertemuan kita terkait masalah optimisme, bahwa ternyata pantang bagi orang yang beriman untuk berputus asa sebesar apapun perjuangan. Sudah begitu banyak dalil-dalil, sudah beberapa kali pertemuan ma'asyiral muslimin bahwa agama kita ini adalah agama yang selalu menaruh harapan besar sebesar apapun musibah. Saya kembali mengulangi dan mengulangi sebelum memasuki selanjutnya. Lihatlah Abu Bakar, mereka para pencari yang akan membunuhnya bersama Rasulullah di dalam gua. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, tanap pina dinna kemana kita dengan tombaknya. Apa yang ditakutkan betul-betul sudah ada di depan mata, tapi hatinya mengatakan tidak terjadi apa-apa. Orang beriman itu Pak tenang, tidak terjadi apa-apa. La tahzan. Jadi beda itu kalau la takhaf dengan la tahzan. Kalau la takhaf, jangan takut, artinya sesuatu yang kita khawatirkan ini belum tentu datang. Kalimat Al-Quran mengatakan jangan takut. Tapi kalau la tahzan, sesuatu yang ditakutkan itu sudah betul-betul ada di depan mata. Maka agama Al-Quran mengatakan jangan khawatir. Yang kau khawatirkan sudah ada di depan mata. Itulah orang beriman Pak. Bahkan pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa jangan pernah terbayang ingin mati dalam keadaan sakit parah. La yatamannayanna ahadum minkumul mauta lidurrin nazalabi. Bahaja-bahaja nama adalah sakta. Batolak da urusata pada kudina tulik bawa. Jangan pernah terbayang ya kumakilak bini mati. Ini bukan orang beriman. Hidup 1 menit, berapa kali kita bisa beristighfar, apalagi hidup dalam 1 hari. Siage gana apalangi pulih yang lalana si jangi. Bagi orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah modal besar. Bagaimana jika kita mendapatkan 1 bulan, 1 tahun, 1 Ramadan? Jangan, dilarang oleh Nabi. Jangan pernah minta mati. Nalupain aja ke apa-apa Allah Ta'ala ya Ustaz. Jauh mana nih Pak Bobo, giling, itimpu Pak anak. Aku nak kasih makwai, nalupai kak kapang. Ini semua bukan bahasa orang yang bertauhid. Ma'asyiral muslimin, kita akan masih mendengarkan 2 hadis lagi. Kita butuh sebenarnya berapa banyak argumen, alasan yang menguatkan kita Bapak Ibu sekalian, terutama untuk membersihkan hati kita dari anggapan-anggapan yang kemungkinan anggapan ini tidak berdasar dari agama, yang menyebabkan seseorang terkadang dalam hidupnya berputus asa, hilang harapan. Hadis yang pertama ma'asyiral muslimin sebagai kelanjutan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Jadi ternyata di dalam sakit itu ada akidah yang mesti dijaga. Di dalam kesulitan itu ada akidah
Tentu kita sudah paham bahwa akidah itu adalah ibadah hati. Akidah itu adalah ibadah hati. Ia napa sampuye masampu apalana tena rekoye nule jagaye nule pertahankan nule percin. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahwa betapa indah skenario Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan beban-beban yang akan diwajibkan kepada hambanya. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Allah cuma mewajibkan ibadah hati. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Selama di Mekah yang ada hanya ibadah hati. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkannya, bagaimana menyembahnya. Jadi 10 tahun. Selama 10 tahun ini tidak ada ibadah, tidak ada. Yang penting aja mau apa? Dua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kita semua bergantung, hidup kita semua ini bergantung. Takdir kita semua ada pada Allah. Hanya itu 10 tahun. Kemudian setelah itu pada tahun 10 Hijriah turunlah perintah ibadah fisik aktif, yaitu salat 5 waktu pada satu perjalanan yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu pada tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun ma'asyiral muslimin hanya ibadah hati yang beribadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian nasabah? Ya kuyana lolos ini te oko ibadah hati ye magampa mana ni mondrina. Tapi koko ki gagal, pemahaman kita gagal. Bahkan ma'asyiral muslimin, aqadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'am mansura. Kalau ibadah hati tak salah, pasangke na mopek kue ganna malak tak akan ditimbang, tidak lebih berat dari sebutir debu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanja sampajana jaji sikirina mega apalakna, tapi dia masih mensyarikatkan Allah. Napi gak mau piro na cace agama, masih banyak peratik-peratik syiriknya salah sahai. Haba'an mansura, ketika amalnya dihadapkan, semua amal ibadahnya tidak lebih berat dari sebutir debu. Ma'asyiral muslimin, 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ada di Madinah, baru kemudian turun perintah Bapak Ibu sekalian, perintah atau ibadah fisik non aktif, yaitu berpuasa. Di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita tidak melakukan apa-apa dalam artian seperti halnya sholat, ada berdirinya, ada duduknya, ada rukuknya, ada bacaannya, ada dan seterusnya. Di tahun yang sama turunlah perintah zakat, ibadah harta. Jadi dia itu necicamnya kadang kemana muala Muhammad, tidak. Baru pada tahun ke-8 Hijriyah ma'asyiral muslimin turunlah perintah ibadah fisik dan ibadah maliyah, ibadah harta. Jadi yang saya masukkan di sini Bapak Ibu sekalian, selalu memperhatikan itu, hati kita ibadahnya seperti apa. Apakah pemahaman kita sudah sejalan dengan pemahaman agama, atau masih hati ini masih tertutup dan ingin bertahan dengan pemahaman yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita? Alau kana aba'uhum, padahal bisa jadi agama ataukah paham yang diwariskan leluhur ini, nenek moyang kita Bapak Ibu sekalian, la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali
Dalam hadis ini, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau keletihan, dan tidak pula seorang muslim tertimpa kekhawatiran ataukah kesedihan ataukah gangguan-gangguan, hatta syaukata yushakuha hatta syaukati yushakuha, bahkan sampai duri kecil nakori ki dori. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang bertauhid, beriman, cara kita menyikapi semua ini, penyakit, letih, kesulitan, selalu ada gangguan-gangguan fisik, gangguan pikiran, cuma beli bola tak ganggu ki, dan seterusnya. Ternyata bagi orang menganggap bahwa illa kafarallahu biha min khataya. Semua itu adalah proses, ya, semua itu adalah jalan yang mesti diyakini. Kamu sakit, iya saya sakit, sakitmu itu adalah ampunan. Iya, tanya pemanis, tanya pacaloye pak. Pamakadate kalau kumami atau malah sepacadio dia, tanya aja pak pacadio dia, maku matiha, mesti jadi keyakinan. Sampai saya tertusik duru pun atau doka dori, oh itu ampunan. Jadi jangan ketika kita menghadapi hal yang kemungkinan kita tidak kehendaki, bahwa ini buruk. Setiap orang pasti kita tidak menginginkan sakit, akan tetapi kopole nih namun tucia narekopole, ketika sakit itu datang, maka yakini bahwa sakit ini adalah ampunan. Kamu sakit, iya, oh kamu dibersihkan. Ini Bapak Ibu sekalian, pada makita tu matata eganana sumpulolonta kuirite tahu pagakanjana. Bahkan sudah sampai pada tingkat ulama umpama we guru takasina kuirite rososona murusi agama na pongalatala eta pagamalasan apai mati. Karena kita lihat seperti itu. Ketika kita menemukan seperti itu, mega nih ada yang berbicara menyikapinya dengan pemahaman yang keliru, salah. Pikoje lawi Makkah pu imam magi na tali pusah tali malasa dan seterusnya. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar mungkin melihat itu bapak-bapak dan ibu sekalian dengan pandangan yang negatif. Kita negara malasa magi maka oh ternyata sakit itu penggugur dosa. Tandrai puji naripo Allah Ta'ala, Allah ingin hambanya menghadap dengan tidak membawa dosa. Keluarga ta Bapak Ibu sekalian kiri TV tali mengaji magina 50 tahun ni malasang kamiro kasih tahu. Oh betul, Allah cinta ini orang. Allah menginginkan hamba ini menghadap dengan dalam keadaan bersih. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ingin, apa yang kita bisa pelajari dari hadis ini, bahwa sampai duri pun yang melukai itu adalah pembersih. Wi kanja pakumaki pahana tepa. Cara kita berakidah, menyikapi apa yang sudah ditakdirkan Allah atau doka dori. Oh pasus sudo say. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini Bapak Ibu sekalian? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kita Bapak Ibu sekalian melihat sakit sebagai sakit. Jangan lihat kesulitan sebagai kesulitan. Saya sulit mencari nafkah 5 wijata makuliah mana kasih aku amija makui puruka. Oh letih saya ini adalah ampunan. Kanjak pa nasa di pa galungi ko makiro pahanar. We kasih nasi lalo na pure timbang ya lema na nga nanae kasih tu sila.
ampunan itu. Semua latih kita di dunia ini bagi orang yang beriman itu penghapus dosa, itu pembersih. Puruta susata. Maka ajaban bi amril mu'min mapataka jannat tu nariko tau matakpa. Bakto mana ngapalan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW tidak ingin kita gunakan sudut pandang yang buruk dalam keadaan yang buruk. Malah sakit memang keadaan buruk, tapi jangan gunakan sudut pandang yang buruk. Iya, kalau sakwa memang ini memang toga agak tahu. Dan yang ketiga, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namo JP malah saking katuah palana dan yang pe masampa jangi bawa. Namo pelik tupuru mi masapa dalik halala no puang Allah taala. Angkat tuah palana pasusu dosa tu. Ini hadis pertama. Hadis kedua, Bapak Ibu sekalian, hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW mengatakan, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lah. Fa fi riwayatin wa uhibbul fa'lah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada penyakit menular. Apa itu ko angke di bolo ko ti maka penyakit menular tanpa mi tahu mana dong. Kita mesti meyakini ma'asyiral muslimin, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, pasti karena izin Allah. Ya kong kanalah saya yakini maka dia menular tu mati mana nak tu tu mana maji nanapa labak na corona. Coba tanya para imam-imam kita, tanya gari tatani gari pakai aki burui siaga tahu mati watir pada mi waktu nade gawa bah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kurang akidah, keimanan. Kata Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, dan menularnya itu pasti atas izin Allah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, makir masuk. Kadailah saya mimelo maka disir mukan isir melo kalete-lete, pasti semua izin Allah. Tak ada itu pinak ding. Ini ko maka daki wabah menular aide. Iya memang, tapi tidak akan menular tanpa seizin Allah. Wala tiarata, tidak ada pula nasib sial hanya karena suara burung. Biasanya malading kelingi. Moni sarra. Sarre mana bulu na tahu. Akan ada musibah malam ini. Angka kejadian mega tahu mati. Angka tahu mati yoni. Namo di no ni sarra makat mati-mati atok kita. Bersihkan hati kita dari itu. Pacing ini Pak, ajaran itu Pak dari Allah Romai. Semua disikapi Bapak Ibu sekalian. Masukin atau napa yukui lobola atau pangka ya nasa komelo kola boto atau pangka sumale to yolomu ikan nak tu kola ko kome kola sompa aja jok mulau ko taparuntu ko tau mako tengah lalang biasa mana yang kali kali Pak Birin nih. Mari buka hati ini betul-betul Bapak Ibu sekalian. Lihatlah kebenaran ma'asyiral muslimin. Qulil haqqu min rabbikum. Jika kebenaran itu datangnya dari agama, jangan ragu lagi. Allah yang tanggung jawab. Muni serai. Kau kata tahu memang. Wala tiarata.
Jadi saya ulangi, ada dua di sini yang ditekankan oleh Rasulullah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada nasib sial hanya disebabkan karena suara burung-burung. Abalami poli. Kami memang serati malolisul. Mako yerio lo mega toa aju batoa. Ya mako ko di nagangko paga. Jadi bersihkan akidah kita Bapak Ibu sekalian. Akidah ini ingin membebaskan kita dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi dari dua hal ini, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Yang kedua, tidak ada sial disebabkan oleh karena suara burung. Maka Rasulullah mengatakan wa yu'ajibunil fa'la. Di dalam riwayat mengatakan wa uhibbul fa'la. Maksudnya, jika ternyata memang ada wabah, sekarang masih sering muncul, bulan sekian akan muncul lagi corona jilid baru. Angka sini pun temakor. Jika memang itu benar, kita orang yang beriman tidak akan takut, tidak akan khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak akan panik. Nah kada nabita ya kongkah kwaromelo pole, yang paling saya senang di antara kalian adalah mereka yang mengucapkan al-fa'la, al-fa'lu, ucapkan ucapan kebaikan. Namoji itu boleh lah sama itu. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah. Ini bahasa ini yang kurang. Ketika terjadi wabah, penyakit Bapak Ibu sekalian, uhibbul fa'lah, yang paling aku sukai adalah al-fa'l. Para sahabat bertanya, qalu ya wa mal fa'lu, apa itu al-fa'lu? Kata Rasulullah, al kalimatu thayyibatu, adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Datang corona, datang wabah, insyaallah Allah melindungi. Nah bagaimana mungkin itu pengelatan? Insyaallah kita baik-baik saja. Dan yang paling Allah benci dalam keadaan seperti itu adalah al-kalimatul khabithatu, orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat bohong, menakut-nakuti. Kami saya sang, ya ada wabah dari dulu, tapi kalau ditambah diperparah lagi dengan informasi-informasi hoax, ilmu ni tema bulldozer siaga tanah lapang, angkat tuh nggak mapak bit. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam keadaan-keadaan seperti itu, al-fa'lu, kita semua ramai-ramai saling menguatkan. Memang ada, tapi insya Allah tidak akan menular tanpa izin Allah. Kita lebih dekat dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebesar apapun yang kita hadapi di dunia ini, jangan sampai menghilangkan harapan. Tidaklah seseorang, Bapak Ibu sekalian, berputus asa kecuali itu adalah orang-orang kafir. Ya, jadi ia tu tahu paturan nueh, natuji pacoba, natuji lasa atau apapun itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, semakin besar perjuangan, tantangan, cobaan, ujian, ya semakin besar pula kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, pengajian kita tentang dua hadis Bapak dan Ibu sekalian. Seperti biasanya mungkin ada yang ingin diperjelas ya terkait pengajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama Pak Ustaz, sepintas saya pernah membaca satu hadis yang sampai sekarang saya tidak hafal, tapi maknanya kurang lebih begini Pak Ustaz. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Kemudian hadis yang kedua yang juga maknanya bahwa salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah namanya Tariq, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamar. Rasulullah menjawab bahwa
khamar itu tidak baik, haram, dan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibuat. Kemudian Tarik ini kembali mengatakan bahwa saya membuat ini hanya untuk jadi obat. Rasulullah mengunci jawabannya bahwa khamar itu bukan obat, tapi khamar itu adalah penyakit. Sehubungan dengan dua hadis ini, kalau memang hadis ini sahih, saya ingin mengemukakan dua ilustrasi. Yang pertama, tentu masih segar dalam ingatan kita pada 2024 yang lalu, ada sebuah kasus seorang ibu yang mempunyai anak mengidap salah satu penyakit yang agak unik. Artinya uniknya karena jarang penyakit ini, dan menurut pengakuan ibu itu sudah kemana-mana dia berobat, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya suatu ketika ibu ini entah dari mana informasinya, bukan juga instruksi dari dokter, dia mencoba-coba memberikan minuman ganja. Akhirnya diberikan beberapa kali, akhirnya penyakitnya berubah dan katakanlah sudah sembuh. Padahal ini kan termasuk minuman haram. Kemudian ilustrasi yang kedua dari pelaku sendiri yang bisa dipercaya, bahwa pernah berobat di salah satu dokter di Malaysia. Dokter itu berkebangsaan India tapi dia Muslim. Dia juga mengidap satu penyakit yang katakanlah penyakit yang susah juga ya, yang berat. Tapi ketika itu dokter menganjurkan untuk meminum salah satu minuman yang termasuk juga diharamkan, yaitu balok, tua pahit. Akhirnya dia lakukan. Kemudian ya alhasil pada akhirnya dia juga sembuh. Dari kedua ilustrasi ini dan dihubungkan dengan hadis tadi, Pak Ustaz, kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini kalau dihubungkan dengan tadi masalah akidah? Saya kira itu yang sementara. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, memang terkait dengan pengobatan, kullu muskarin haramun, semua yang memabukkan itu haram. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maqalla qaliluhu maqalla kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang memabukkan itu minumnya banyak haram, sedikitnya pun haram. Kada lepak-lepak mijek si sirup minyak ya tiero si kaca dua kaca, itu tetap haram. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa tanda-tanda orang itu tawadu dengan agama. Ada beberapa karena saya mungkin tawadu dengan Bapak Ibu sekalian, ingin selalu tampak sama dengan kebanyakan orang, itu tawadu sesama. Tapi apakah kita sudah tawadu agama? Tawadu agama Bapak Ibu sekalian, kriterianya ada beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tawadu di dalam agama Bapak Ibu sekalian, Allah yu'aridu mimma ja'a bihi bisyai. Kita tidak boleh menolak, menentang, mengkritisi dalil-dalil agama. Salah ini. Jadi kalau kita betul-betul ingin tawadu, jangan kritisi agama ini dalil yang adab, karena pasti kita yang salah.
siapapun itu, walaupun profesor, sombong itu. Jangan ikuti mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, seakan-akan ini cara kita untuk tawadhu di dalam agama. Allah yattaqidul Allah yu'aridu mimma ja'a bihi bisyai min mu'aradatil arba'. Jangan kritik agama, jangan kritik dengan analisa, jangan kritik dengan akal, jangan kritik dengan perasaan. Rasa-rasanya tidak begitu sih hidup ini, pasti kita yang salah. Jadi kalau sudah ada dalil bahwa tidaklah Allah jadikan yang haram sebagai obat, saya lebih percaya ini daripada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah curiga. Allah yattakhidu dalilan albatta bi annahu fasidu dilalah. Jangan pernah melihat satu dalil pun bahwa dalil ini tidak lagi relevan, tidak cocok perkembangan zaman. Tahu boro ya tuh. Jadi kau tahu bahasanya seakan-akan agama ini sudah perlu lagi di. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jangan mencari-cari dalil untuk bisa lepas dari perintah ataupun larangan. Ya topa je na tutu ko tu ribai pigau ai tau boroi. Jadi maaf ya, saya cuma melihat dulu secara umum Pak Haji, antara Bapak Ibu sekalian, antara saya lihat tinjau dari akidahnya, saya lebih percaya mana daripada yang mana. Tapi kalau ternyata memang seperti itu, iya mana nama gala minum mani ballo, iya mana nama diisi macan ini maburah, saya kasih tandingannya. Saya kasih tandingan. Alaikum bisyifa'aini. Ya kong kala sade mulik buraiwi de nagaga tau misangi aga pak burana nak kada nabita angka gaga muata peri dua. Merusi diperbanyak baca Al-Quran. Mata pakai aku lebih wata peri Nabi Muhammad itu maka de madisi te ko minungi balo madisi te ko mak baca Quran coba nih. Hanya mungkin persoalan akidah. Demi tamata pak. Depa nancaji keyakinan. Tasami pacalowo. Alaikum bi, hendaklah kalian obati diri kalian syifa aini. Maaf saya keliru, saya mengatakan obati, padahal konteksnya sembuhkan diri kalian. Merusi dia tua korangi pak, penyembuh bukan obat. Yang dikeluarkan dokter di apotek, farmasi, di rumah sakit, semua itu obat. Tapi Al-Quran itu adalah penyembuh. Kita lebih birang obat yang penyembuh. Dan terkadang Bapak Ibu sekalian, kita lebih meyakini obat daripada penyembuh. Madari kita sigili-gilingung. Satu pak, Al-Quran. Yang kedua sam-sam. Tadi minum aja wa sam-sam. Yang perlu dijaga itu adalah masalah keyakinan. Saya lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Itu butuh waktu pak, tipe tamir. Saya kira seperti itu pak. Jadi kalau memang tadi bahwa ada yang begini, ketahuilah Bapak, tidak akan ada yang terjadi tanpa Allah izinkan. Sembuhnya itu pun diizinkan oleh Allah. Tapi apakah izin Allah ini adalah ridho? Napuji moga puang Allah Ta'ala. Pantasyiru fil ardi pada lau kumasa padale, pada lau tema sapadale. Angka halala, angka harang, naturu mana kitu puang Allah Ta'ala. Semua diizinkan Allah. Tapi tidak semua yang diizinkan Allah itu diridhoi. Yang kita cari tentu adalah ridha. Silakan Pak. Tapi Pak Ustaz, tadi dikatakan bahwa apapun sedikit atau banyak itu kalau sudah diharamkan tetap haramnya, sedikit atau banyak. Tapi begini Pak Ustaz, yang saya pahami sedikit, untuk hampir semua obat batu itu mengandung alkohol, etanol. Yeah. Cuma kadarnya memang di bawah 0, sekian persen.
Kemudian yang selanjutnya bahwa kan ada juga hadis mengatakan bahwa laki-laki itu diharamkan memakai sutra. Ya betul. Cuma kadarnya sutra juga itu perlu diperhitungkan barangkali. Bagaimana penyelesaiannya, Pak? Makasih. Ya, jadi masalah, coba lihat di sini Bapak Ibu sekalian, kullu muskarin, semua yang memabukkan. Ya, semua yang memabukkan itu adalah yang masuknya di sini memabukkan itu sudah sampai merusak. Tentu Bapak Ibu sekalian di dalam agama ini angka agama malah ada tutalina jagai jiji agama ta. Ya. Pertama Bapak Ibu sekalian adalah umur ta'at jalatta asalamakat. Dia tuh tini jagai agama ta. Maksudnya di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahkan dalam keadaan darurat pun namo bawewan itu ya Andre. Artinya dalam keadaan normal jangan sampai ini disikapi sebahagian orang, kalau begitu ini kan obat. Artinya agama kita dalam keadaan darurat perlakukan dalil-dalil darurat. Ya ku darurat agak gaya namo bawi. Tapi narikomelo ni malah agak sana kesempatan maka ipalalo mope paburah mekilo makare satu minut situ jolok balik magala laki. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau persoalannya ini sudah menyangkut masalah kesehatan Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan tidak punya alternatif lain kecuali itu, ya tentu Purani Naguri sampai sekian inilah yang bisa dipakai. Rasa komelo agate lay operasi kayaknya perlu beberapa yang di dalamnya ada zat-zat ya seperti itu. Tentang juga sabeh ya je komeki salama nama kamu je kamu aja nah dan seterusnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, karena saya mau bertanya ini tidak ada dasar ayat saja, tidak ada hadis-hadis saya. Langsung saja saya bertanya. Begini Pak Ustaz, misalnya dalam praktek keseharian kita ini takut. Saya itu menjumpai misalnya ada kecelakaan di jalan. Dan itu kecelakaan itu, orang yang terjadi kecelakaan itu perlu pertolongan. Tapi saya itu berpikir, jangan sampai saya ini menolongnya, lantas saya ada imbasnya. Misalnya ada penyaksian-penyaksiannya, apanya, ada kehilangan, saya ditolong. Jadi saya mau lewat, kasihan juga kalau tidak ditolong. Kalau ditolong, dipikirkan anunya, apa namanya itu, imbasnya. Itu pertama. Yang kedua, kematian tidak diminta kematian. Tapi saya itu mengingat kematian karena umur saya ini tinggal seberapa hari ini. Yang saya perhitungkan kematian saya itu, betul, ya. Apakah bekal ini sudah cukup atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Itu pertanyaan saya. Jadi ini katanya bukan berarti ya katakanlah usia kita, kita juga semua yang sudah lewat 40 ini banyak-banyak berpikir mati. Mega ni purai pakai sudah lebih banyak yang terpakai, lebih sedikit yang tinggal dari yang sudah. Mega ni pura pakai kue asik nani 50 tahun. Yang dimasukkan tadi di sini jangan sampai karena penyakitnya, melihat penyakitnya sangat parah sampai dia berputus asa. Putus asa. Dia nawak di tepaturan noh. Iya pingku maka deh. Tadi itu meringar ria mateng. Memang bahkan salah satu penyebab orang bisa menemukan segera pintu surga setelah wafat adalah orang di dalam hidupnya ini lebih banyak ingat mati. Komeki magampat teruntuk babana surga banyak ingat mati. Pede magampang itali mangar pekanja peringar ria mateng pede magampat itu matu teruntuk babana surga. Tentu dengan mana persiapan yang banyak. Terus yang kedua, matulugama ka umasolang. Dan bukan hanya satu
dalam kasus seperti ini madari tu mega aga yon ritu matulu na tu masola. Nah iya megai Bapak Ibu sekalian, nakan nanya gagawe justru orang yang beriman, imannya bagus, tidak ada prasangka buruknya. Engkau tahu perlu lah ada kasih perlu ka malah seta mataku panipu mi apa le? Tulung ngak talengga di tajolo seko limangas sumi wajah ki nala lima tau de panawajah. Sama juga dengan kasus tadi. Runtuk kia bala okola langit tumelo matulung kita kadang dihalangi, bahkan kita bisa dianggap dan seterusnya Bapak Ibu buat dingin nalemi susah seperti kecelakaan pernah dulu di kampung Pak. Saya masih ingat, engkau tahu Bapak Ibu sekalian pun lari pam motoro iya romondrina lepa mewai tapang kata maton anak naseng yene tapan napa sepaki parewa lekan. Jadi ada yang begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, meloki matulung. Dilema memang Bapak Ibu sekalian. Dilema sekali kita dalam hal memberi. Tapi kita matui. Kalau saya tolong orang seperti ini, apakah saya paham cara menolong orang yang dalam keadaan seperti ini? Utambai gamamnya, megamnya ipaliu tapatatongi. Melogai ipatatona tapaliu. Artinya kita cukup memberikan pertolongan seperlunya. Deto tu dalam mumita sumpulolota tergaletak di jalan dan seterusnya engkau pukilalo koroh. Kedepe ko nikonalisi kamatu. Ya menerima matu tahu makan jae. Orang-orang yang beriman itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkadang seperti itu, tapi bagi saya sendiri Bapak Ibu sekalian lakukan sesuatu yang betul-betul bisa menolong. Ya komega ki okor tentu ada yang paham masalah kesehatan umpama ya. Saya kira seperti itu Pak Di. Jadi yang saya bisa jawab pas tadi itu yang pertama, selalu ingat mati itu lebih baik. Tapi berharap mati karena putus asa, lidurrin nazalabih, karena satu penyakit yang sangat parah, itu Rasulullah larang. Tetaplah optimis walaupun hidup hanya 1 menit, 1 jam untuk bisa bersih dan apalagi bisa satu. Itu tadi intinya pembahasan tapak. Kade iya natengi agama. Tadi natengi ngeramati tapi aja tepat turun putus asa. Jangan putus asa. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk-duduk kita semua di sini salah satu waktu terbaik yang Allah berikan hidup kita di dunia sebagai bekal untuk akhirat insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladini sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.